Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja dari Bukit Sion Makkale, Rabu 23 September 2020. Bacaan kita hari ini dari Bilangan pasal 11 ayat 10 hingga ayat 15. Bilangan pasal 11 ayat 10 hingga ayat 15. Sebelumnya itu mari kita meminta kekuatan dalam doa kita berdoa. Kami mengagungkan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau layak untuk diagungkan. Kepadamu lah pujian, hormat, dan kemuliaan layak dinaikkan. Untuk semua pekerjaan Tuhan yang terus kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk kesehatan kekuatan yang Tuhan terus anugerahkan bagi kami semua, untuk nafas kehidupan, untuk sukacita dan semangat, bahkan terlebih untuk hari ini kami masih boleh menikmatinya. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai kekuatan iman kami dalam menjalani hari hidup anugerah-Mu. Kiranya atas tuntunan Roh Kudus-Mu kami dimampukan, dapat memahami, dapat mengerti dengan baik apa kehendak Tuhan bagi kehidupan kami, sehingga dari hari ke hari kehidupan kami senantiasa selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan terlebih kami mampu hidup kudus di hadapan-Mu. Bersabda kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bilangan pasal 11 ayat 10 hingga ayat 15. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga Engkau berkata kepadaku, pangkullah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepada aku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Amin." Saudara-saudara, kita akan merenungkan satu tema di sepanjang hari ini, yaitu perjalanan iman orang percaya. Perjalanan iman kita dalam mempercayai Allah yang kita sembah mungkin mengalami berbagai macam suka dan duka, berbagai kesulitan hidup yang telah kita alami membentuk dan terus membentuk iman kepercayaan kita kepada Allah. Entah itu kita pernah mungkin merasa benar-benar tidak sanggup menjalani kehidupan ini, atau mungkin kita pernah benar-benar merasa bahwa Tuhan jauh daripada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perjalanan iman bangsa Israel dan Musa, pemimpin mereka, di padang gurun ibarat perjalanan iman orang percaya sebagai musafir di bumi ini. Perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir menuju tanah perjanjian untuk menjadi bangsa yang merdeka harus melewati padang gurun dengan berbagai bentuk tantangan yang harus dihadapi. Padang gurun adalah padang belantara dengan berbagai ancaman yang ada di sana.
wilayah yang tandus dan gersang, terdapat ular-ular yang ganas dan kalajengking, elang dan burung pemangsa, panas terik yang menyengat di siang hari, serta ketersediaan air dan makanan yang kurang. Tetapi dengan berbagai ancaman tersebut, kuasa Allah dan mujizat-mujizatnya terus dinyatakan bagi bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pengembaraan bangsa Israel di padang gurun dengan berbagai macam tantangan mengajar mereka untuk bagaimana menata diri menurut kehendak Allah. Bagaimana terus berpengharapan kepada Allah yang menjanjikan tanah serta kemerdekaan. Bagaimana mereka harus tetap fokus pada tujuan atau misi Allah yang menjadikan mereka bangsa yang merdeka. Terkhusus bagi Musa sebagai pemimpin bangsa itu yang berjumlah 600.000 orang laki-laki dan tidak termasuk anak-anak. Dalam pengembaraan tersebut, dengan berbagai sungut-sungut dan pemberontakan bangsa yang dipimpinnya itu membentuk kualitas imannya, bahkan disebut sebagai teladan iman. Dalam pembacaan kita hari ini, tergambar keputusasaan Musa yang begitu mendalam untuk memimpin bangsa Israel. Dengan pemberontakan yang terus-menerus dilakukan bangsa itu. Namun satu hal yang menarik, bahwa di balik keputusasaannya, ia tetap datang kepada Allah dengan menyerahkan seluruh pergumulannya tersebut, menyerahkan seluruh totalitas hidupnya kepada Allah. Musa tidak datang kepada bangsa-bangsa lain untuk meminta pertolongan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Musa tidak datang kepada ilah-ilah lain. Musa tidak datang kepada petenung-petenung, tetapi hanya kepada Allah ia menyampaikan keluh kesahnya, sakit hatinya, dan kepahitan yang ia alami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, merupakan hal yang wajar jika kita sampai pada titik kerapuhan dalam perjalanan iman kita, khususnya dengan berbagai bentuk tantangan yang kita hadapi di bumi ini, dengan berbagai macam keyakinan, dengan berbagai macam tawaran-tawaran yang sungguh amat menggoda iman kita. Dan kita datang menyampaikan seluruh keluh kesah kita kepada Tuhan. Darinya itu pasti kita mendapat kelegaan, bahkan petunjuk dalam menghadapi kerapuhan tersebut. Sesungguhnya hal itu dipandang baik oleh Allah, kendati dalam kemelut, dalam kepahitan dan keputusasaan, kita tetap datang ke hadirat Allah. Meskipun dalam mengungkapkannya disertai dengan keluh kesah, itu salah satu bukti bahwa kita sungguh mempercayai Dia sebagai yang Maha Kuasa. Dan melalui itu juga ketika kita mengungkapkan isi hati kita disertai keluh kesah, itu menunjukkan kebebasan iman yang memampukan kita untuk berbicara jujur dan apa adanya kepada Allah. Saudara-saudara, keluh kesah yang disampaikan Musa kepada Allah juga hal yang sama pernah dilakukan Naomi dan Ayub ketika mengalami kepahitan hidup. Naomi ketika suami dan anak-anaknya meninggal dan ia kembali ke bangsanya dan hanya bersama dengan Rut menantunya. Di situ ia mengungkapkan segala isi hatinya, kepahitan hidupnya yang ia alami. Ayub ketika ia kehilangan segala harta miliknya, bahkan anak-anaknya, ia pun juga menyampaikan segala isi hatinya, kepahitan hidupnya. Ia menyampaikan secara apa adanya kepada Allah. Baik Musa, Naomi, dan Ayub ketika menyampaikan keluh kesah saat mengalami kepahitan hidup dalam perjalanan iman mereka, pada akhirnya mereka mendapatkan petunjuk dari Tuhan tentang apa yang akan mereka lakukan. Bahkan mereka mendapatkan berkat yang lebih daripada yang mereka dapatkan sebelumnya. Saudara-saudara, Allah yang kita sembah adalah Alfa dan Omega. Dia tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan akan selalu dan terus-menerus
berkarya di tengah-tengah umat manusia, terlebih bagi mereka yang berharap, setia, dan berserah kepadanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Sungguh lembut firman-Mu menyapa kami, kendati dalam kemelut, dalam keputusasaan, dalam kepahitan hidup, dalam perjalanan iman kami ini, kami diingatkan untuk senantiasa datang di hadirat-Mu, menyampaikan secara jujur, secara apa adanya tentang kehidupan, kepahitan yang kami alami. Seperti halnya Musa, Naomi, dan Ayub ketika mengalami pergumulan yang begitu berat tentang kepahitan hidup yang mereka alami, tetapi di balik semua itu, mereka senantiasa mempercayakan kehidupan dan menyerahkan seluruh totalitas kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami dimampukan dalam perjalanan iman bersama Engkau, senantiasa terus-menerus mempercayakan diri kami terhadap Engkau secara penuh. Khususnya untuk hari ini ya Allah, biarlah kiranya kami senantiasa dalam lindungan Tuhan, dalam pekerjaan kami masing-masing, baik kami sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pegawai swasta, petani, peternak, pekebun, pedagang, para pengusaha, para saudara-saudara kami yang menjaga keamanan negeri ini, TNI, Polri, dan semua bawahannya, bahkan para pemimpin kami di bangsa ini, khususnya di daerah Tanah Toraja. Biarlah pertolongan Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami. Dengan penuh damai sejahtera, sukacita, hikmat daripada Tuhan, kami dimampukan dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kiranya Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, saudara-saudara kami yang dalam masa tua, Tuhan berikan kemampuan dalam melewati masa-masa hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi mereka. Saudara-saudara kami yang sedang berduka, kiranya Tuhan menghiburkan. Yang dalam pertumbuhan, kiranya Tuhan terus menolong menyertai mereka, boleh bertumbuh dalam kasih serta pengenalan akan Tuhan. Yang dalam bangku pendidikan, kiranya terus dimampukan, diberikan kepandaian dan ketekunan. Yang dalam masa muda, kiranya mereka boleh menjalani masa mudanya dengan penuh sukacita, bahkan terlebih dapat menjaga pergaulan mereka, mempergunakan masa muda mereka dengan sebaik mungkin. Saudara-saudara kami yang dalam kekurangan, Tuhan kiranya menolong mereka dan ajar kami semua untuk dapat berbagi kepada mereka yang berkekurangan. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di jemaat ini dan dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan yang terus menolong menyertai mereka dalam melaksanakan pelayanan, kiranya dengan penuh ketulusan serta selalu mengandalkan Tuhan, tidak memegahkan diri, melainkan sungguh-sungguh memiliki hati yang tulus ikhlas dalam melayani sesama, terlebih untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, ampunkan salah dosa kami, terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada saat ini. Selamat menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.